Sifat dari seluruh pemikiran Agamben akhirnya dikunci dengan semacam neonihilism. Akhirnya dia antara pesimis dan optimis, lalu dia mulai ngeyel bahwa iya, saya sebetulnya tidak pesimis, saya optimis karena memelihara harapan. Kita di sini bukan optimis karena memelihara harapan, saya pesimis karena tidak mungkin memelihara harapan dalam keadaan lalu lintas informasi tidak saya peroleh. Saya punya harapan, saya kalkulasi itu berdasarkan informasi yang masuk. Saya nggak tahu misalnya apa betul ketidakadilan sosial sekarang turun hanya berdasarkan data Gini rasio. Saya nggak percaya, karena Gini rasio diukur berdasarkan expenditure, bukan pemasukan manusia. Saya nggak percaya bahwa statistik pemerintah mengatakan ada kelebihan listrik di Jawa. Yang saya tahu ada deindustrialisasi dengan konsekuensi konsumen listrik berkurang karena pabrik-pabrik pengkonsumsi listrik pindah ke Vietnam. Jadi informasi itu tidak cukup bagi saya untuk membuat prediksi harapan. Oleh karena itu saya menjadi optimis, bukan pesimis. Saya optimis bahwa keadaan semacam ini akan menghasilkan konflik internalnya sendiri, saling amputasi di dalam rejim, karena nggak ada informasi yang bisa masuk akal. Jadi kalau dari Agamben ya, ini kita kan ngomong Agamben ya, yang normal itu ya yang darurat itu gitu loh. Jadi kita hidup dalam demokrasi kan kita anggap normal, ya itu justru sebetulnya darurat. Semua data Anda itu sudah dicatat, anytime Anda bisa disuspend ya, sebagai citizen dan Anda tiba-tiba dalam kondisi bad life. Ya, jadi itu tesisnya Agamben. Yang melakukan siapa? Negara, the sovereign. Tapi tadi saya setuju, Rocky tadi pada awal ngomong bahwa sekarang yang suka bikin kondisi darurat itu bukan negara, buzzer. Ya kan, kamu kan tadi ngomong begitu. Nah, si Ahmad Sahal juga tadi menekankan itu, bahwa sekarang itu sovereignty itu ternyata terserah. Jadi yang bisa mendeklarasikan darurat itu bukan hanya negara sekarang, bukan netizen. Sekarang saya persilahkan Romo Setio dulu untuk menyampaikan 15-20 menit gitu Romo ya. Silakan. Sesuatu yang agak sulit malam ini. Demokrasi dan kedaruratan, tulisan dari Mas Agus Sudibyo yang membicarakan pemikiran Agamben yang sangat kontemporer begitu ya. Tapi juga tentu mengundang banyak diskusi, banyak pertanyaannya. Saya menyiapkan sebuah teks, judulnya Demokrasi adalah Kamp Konsentrasi. Jadi ini dulu tesis yang agak berat ya dari Agamben. Giorgio Agamben menyitir dari Aristoteles membuat perbedaan antara bios dan zoe. Dua-duanya artinya hidup, tetapi dibedakan ya. Bios artinya adalah political life, jadi manusia hidup dalam kondisi politis di masyarakatnya. Zoe itu merujuk pada kondisi zoologis. Tadi disebut oleh Mas Pras hidup alamiah. Ya. Jadi manusia itu ada kondisi alamiah, lalu ada kondisi politis. Masalahnya, Agamben melihat bahwa dalam sistem demokrasi modern kita ini, dalam masyarakat politik ya, bios kita sekarang ini, konsep bios dan zoe ternyata campur aduk, berkombinasi dan tak bisa dipisahkan. Demokrasi modern dalam pandangan Agamben menjadi semacam mesin, sehingga bios sekarang ditampakkan ya, political life ya, demokrasi sebagaimana dipraktekkan sekarang ini, ditampakkan sebagai mesin yang penuh dengan pencatatan. Jadi misalnya Anda ini sekarang dalam sistem demokrasi ini kan harus punya nomor induk NIK itu ya, nomor induk kependudukan ya. Lalu itu nanti akan berkaitan juga dengan BPJS ya. Lalu berkaitan juga dengan pajak itu apa namanya, Pak NPWP ya. Kemudian setelah itu kalau Anda mau cari visa, Anda akan diminta membuat paspor biometrik. Jadi semuanya diukur ya. Jadi demokrasi modern mempraktekkan yang disebut biopolitik ya. Jadi istilah dari Foucault yang dimana lewat pencatatan penomoran itu sebetulnya warga politik bios kita ini dijadikan zoe, dijadikan seperti binatang. Anda bahkan menjadi konstituen tertentu untuk wakil rakyat tertentu lewat analisis siber pun bisa diketahui. Ya, ini lebih bentuk canggihnya lagi ya, lewat media sosial Anda bisa diikuti, di-track semuanya. Karena semuanya bisa dialgoritmakan. Demokrasi modern memang memberikan equal rights, hak yang sama kepada semua warga negara.
dalam demokrasi hak seperti itu adalah sangat penting ya, karena kita adalah konstituen dari sistem ini, dari sistem demokrasi ini. Namun ketika bios politikos atau political life kita dipraktekkan secara biopolitik dalam pencatatan penomoran seperti itu, menurut Agamben, demokrasi telah mengalami transsubstansiasi. Artinya secara genetis demokrasi kita sudah berubah. Ya, lalu dikatakan demokrasi tak lain adalah totalitarisme. Ya, demokrasi menjadi rezim totaliter, makanya ada pernyataan yang cukup provokatif itu ya, demokrasi adalah kamp konsentrasi. Demokrasi ternyata pada prakteknya justru membinatangkan warganya. Demokrasi secara aktual justru melakukan bestialisasi atau animalisasi pembinatangan terhadap warganya. Dalam sistem demokrasi ini, setiap saat status kita sebagai warga politis, sebagai bios, bisa setiap saat ditanggalkan dan dijadikan binatang. Dan karena statusnya turun menjadi binatang, lalu kita bisa dilenyapkan tanpa konsekuensi hukum apapun. Agamben lalu eksplisit menyebutkan misalnya kasus Guantanamo. Ya. Itu demokrasi modern yang menciptakannya, Guantanamo, sistem penjara Guantanamo. Lalu kalau kita melihat di sekitar kita ada kasus-kasus di Rudenim ya, rumah detensi imigrasi ya, kita tahu bahwa orang-orang yang berada di situ mereka di-hold status politiknya. Mereka tidak punya hak-hak politik ya. Mereka diperlakukan sebagai zoe, sebagai ya binatang ya, yang hanya diberi makan dan minum saja, tapi tidak punya hak politik apapun. Warga negara, bios politikos, yang sudah didevaluasi dari derajat politisnya menjadi zoe, itulah yang disebut Agamben sebagai homo sacer. Jadi sudah dikatakan ya, jadi homo itu manusia, sacer itu adalah suci ya, kudus ya. Jadi tentu ini adalah istilah yang paradoksal ya, maksudnya bahwa homo sacer, manusia suci, manusia kudus, kok malah menggambarkan kategori yang mau diomongkan oleh Agamben sebagai manusia yang tertangguhkan statusnya di antara bios politikos dan di antara zoe. Istilah homo sacer ya, harafiahnya adalah sacred man, manusia yang suci ya. Istilah ini diambil Agamben dari tradisi hukum Romawi. Menurutnya, istilah homo sacer adalah istilah yang paradoksal. Di satu sisi, manusia dikatakan sacred, justru karena ia telah ditanggalkan dari hak-hak politisnya, artinya dia sudah dieksklusi dari masyarakatnya. Karena sudah terbuang dari masyarakatnya, maka homo sacer juga boleh dibunuh oleh siapapun dengan impunitas. Namun status sacred, status sacer ini juga aneh, karena justru untuk mengindikasikan bahwa dia tidak boleh dikorbankan dalam tradisi religius apapun. Jadi ini istilah paradoksal. Jadi kalau hukum Romawi itu menghukum seseorang ya, tidak dihukum mati ya, mungkin karena dia warga negara ya. Kalau dia bukan warga negara, dia boleh dihukum mati ya. Misalnya dalam cerita yang terkenal Yesus ya, Yesus kan dibunuh ya, karena dia bukan warga negara Romawi. Tapi kayak Paulus itu agak repot untuk membunuh karena dia warga Romawi. Maka statusnya menjadi homo sacer. Jadi dia dikeluarkan dari warga polis, siapapun yang bunuh tidak akan ditangkap oleh negara ya. Tetapi dia tidak boleh dibunuh untuk alasan religius. Untuk Agamben ini paradoksal. Tetapi sebetulnya kalau untuk saya ini normal-normal saja. Ya memang begitu. Kalau Anda dihukum dikeluarkan dari polis ya, Anda dianggap tidak layak jadi warga polis, lalu Anda tidak dihukum mati oleh polis, tapi Anda dibiarkan ke alam, diserahkan kepada penyelenggaraan ilahi. Jadi nasib Anda diserahkan pada yang punya nasib gitu kan. Itu makanya homo sacer. Dan kenapa dia tidak boleh dikorbankan dalam pasal religius? Ya sederhana, kalau Anda membuat persembahan saja, misalnya idol aja ya, Anda kan harus memberikan binatang yang baik kan, jangan binatang yang cacat. Nah ini kan manusia cacat ya. Masa dipersembahkan untuk dewa, jadi tidak make sense ya, memang tidak layak untuk dikorbankan. Jadi saya justru melihat homo sacer ini dalam logika hukum Romawi yang normal-normal saja ya. Tapi ini kan lalu dipakai oleh Agamben untuk konstruk filsafat politiknya. Nah dari teori homo sacer ini lalu Agamben membuat teori bahwa prosedur resmi sebuah negara untuk menghomo sacerkan warganya adalah lewat yang disebut state of exception. Jadi dengan mendeklarasikan keadaan darurat. Dan itu normal ya, kalau
kita tiba-tiba pemerintah mengatakan sekarang keadaan darurat, ya, maka yang pertama dimatikan sekarang adalah WA dan HP Anda. Jadi hak politis Anda langsung hilang kan? Pada saat itu ya, untuk berkomunikasi, untuk mendapatkan informasi, ya, langsung di hold oleh negara. Kalau keadaan darurat dideklarasikan oleh state, maka misalnya kita tidak bisa lagi jalan-jalan di atas jam 10 malam. Tidak bisa lagi kita kumpul-kumpul di atas 5 orang. Tidak bisa lagi mengakses semua informasi. Dan dalam keadaan ekstrem bahkan, atau dalam keadaan genting, soal makan minum pun nanti akan dijatah oleh negara. Jadi itulah keadaan genting, ya, state of exception yang dideklarasikan oleh negara, atau dalam arti ini the sovereign yang berdaulat, yang kemudian menghold, ya, in suspense status kita sebagai warga politik, dan kita tiba-tiba berada di antara binatang juga enggak, tapi ya karena kita masih manusia gitu loh, maka disebut sebagai homo saja. Menurut Agamben, rupanya dalam demokrasi normal sehari-hari saat ini, state of exception justru menjadi normalitas. Jadi ini kritik Agamben untuk demokrasi kita saat ini. Jadi apa yang sebetulnya exception justru menjadi normalitas saat ini. Tadi Mas Pras menyebutkan contoh darurat KPK begitu ya. Atau nanti kita mendengar darurat bencana, kita mendengar apalagi darurat macam-macam lah. Jadi negara selalu mendeklarasikan situasi darurat untuk hal-hal yang sebetulnya harusnya exception, tapi menjadi sehari-hari. Nah, siapa yang berhak mendekretkan state of exception? Menurut Agamben, the sovereign, yang berdaulat. Yang dibayangkan sebagai kumpulan dari dua hal, potestas dan autoritas. Jadi yang berdaulat itu punya power, dan sebagai power adalah power of law, tapi sekaligus dia adalah authority. Dan sebagai authority artinya dia beyond the law. Dari posisi beyond the law, kemudian dia bisa mendekretkan yang disebut state of exception. Demokrasi yang totaliter seperti ini tampak secara internal dalam sebuah negara, maupun ini kritikan Agamben dan saya kira kritikan Derrida dan banyak posmo juga, tampak juga dalam praktek-praktek universal yang dilakukan oleh United Nations, PBB, maupun tentu Amerika, ya, yang selalu jadi kambing hitam. Di mana negara-negara itu selalu dalam strategi untuk menghegemoni, ya, seluruh negara, selalu akan menjadikan negara dunia ketiga sebagai homo sacer, atau istilahnya bare life, vita nuda. Jadi semacam menelanjangi dulu situasi negara yang mau diintervensi, seolah-olah negara itu memang miskin, negara itu butuh bantuan, ya, negara itu perlu dibantu. Demokrasi sebagai totalitarisme tampak dalam unilateralisme negara barat yang lewat prosedur legal state of exception, lalu menyatakan bahwa negara yang akan mereka kuasai atau mereka bantu adalah negara yang bare life, negara yang vita nuda, negara yang dalam status homo sacer. State of exception adalah dispositif sarana legal yang dipakai untuk mempraktekkan kekuasaan absolut yang berdaulat kepada warganya, pun di dalam demokrasi. Itu secara umum, semoga saya tidak salah baca, ya, Mas Agus, untuk tesis besar filsafat politiknya Agamben, ya. Untuk apresiasi dan kritik, saya akan bicara singkat saja, sambil nanti menunggu Rocky dan menunggu tanya jawab untuk kita eksplorasi, ya. Jadi tesis Agamben tentang demokrasi ini sangat orisinal sekaligus sangat mengganggu. Ya, mengatakan demokrasi adalah kamp konsentrasi, ya. Ya kalau demokrasi kamp konsentrasi lalu yang lain kayak apa begitu kan? Maksudnya aristokrasi, diktator atau khilafah itu kayak apa begitu, ya? Itu mau dikatakan apa lagi, kita kayak kehilangan kata-kata gitu. Betul bahwa selama ini kita juga tidak pernah mengidealkan demokrasi. Dalam jargon umum, demokrasi dipilih bukan karena demokrasi adalah sistem ideal, ya, karena tidak ada sistem ideal dalam politik. Tetapi demokrasi dipilih karena dia paling kurang busuknya dibandingkan sistem-sistem lain yang jelas busuknya. Jadi demokrasi adalah sebuah lesser evil, sebuah minus malumnya yang dipilih karena kurang buruknya dibanding yang lain. Untuk memberi sedikit penilaian, saya membuat perbandingan dengan Jacques Rancière yang juga mengkritik demokrasi sebagai oligarki. Namun meski tajam kritikannya, Rancière toh masih menawarkan sebuah harapan karena dia meyakini bahwa demokrasi hasilnya adalah sebuah titik tolak atau keyakinan atas nama kesetaraan.
Maka sejauh demokrasi merupakan keyakinan akan kesetaraan, maka demokrasi masih bisa dijalankan sebagai gangguan atas oligarki. Nah, dibandingkan dengan Rancière, tentu kritikan Giorgio Agamben naik secara tajam dan radikal, karena di matanya demokrasi adalah sistem totaliter yang membinatangkan manusia. Jadi ada satu kutipan dari wawancara dia di internet yang saya temukan ya, di mana dia mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi sekarang ini setiap warga negara itu adalah potensial teroris. Itu makanya lalu ada aparatus, ada cara-cara untuk menghandle warga negara lewat penomoran dan terutama lewat biometri ya, untuk mencegah supaya ada teroris. Dan Agamben sendiri dia menolak ketika ada kewajiban di Uni Eropa untuk membuat paspor biometri atau pergi ke Amerika harus minta visa biometri. Agamben menolak ya. Akibatnya dia tidak pergi lagi ke Amerika karena dia menolak dibinatangkan gitu ya, dijadikan homo sapiens. Nah, kalau demokrasi saja totaliter, bahkan demokrasi diumpamakan Agamben seperti jargonnya Uni Soviet ya, yang untuk memelihara api revolusi mereka mengatakan ya, revolusi belum selesai ya. Jadi warga negara diajak untuk stres terus begitu ya, bekerja keras terus karena revolusi belum selesai ya. Nah, kalau demokrasi aja disamakan dengan Uni Soviet seperti itu, lalu kita mau ngomong apa? Untuk aristokrasi, untuk oligarki, atau untuk diktator seperti Hitler gitu ya. Jadi ini dalam arti itu susah ya. Kita bisa mengatakan bahwa Agamben ini membuat kita pesimis. Agamben untuk menolak tuduhan pesimis ya. Dia menyatakan bahwa jadi ada kalimat yang agak ini ya. Menurut saya, jadi saya bacakan saja jawaban Agambennya. Saya sering mendengar bahwa orang menganggap saya pesimis. Pertama-tama secara personal saya bukan orang pesimis. Kedua, dalam soal pemikiran tidak ada yang namanya pesimis atau optimis. Guy Debord, seorang pemikir anarkis dari Prancis, sering mengutip salah satu kata-kata dari surat Karl Marx ini. Kondisi masyarakat yang tanpa harapan di mana aku hidup sekarang ini justru membuatku penuh harapan. Setiap pemikiran yang radikal, menurut Agamben, selalu memposisikan diri sebagai keputusasaan yang ekstrem. Simone Weil menulis, saya tidak suka dengan orang-orang yang suka menghangatkan hati mereka dengan harapan-harapan kosong. Menurut saya, ini pernyataannya Agamben, pemikiran itu tak lain adalah keberanian untuk tidak berharap. Bukankah itu sebuah optimisme dalam bentuknya yang tertinggi? Ya, jadi dia menolak disebut pesimis ya. Jadi justru ketika dia berani untuk tidak berharap ya, itulah optimisme yang paling tinggi. Jadi Agamben menolak dituduh pesimis, dia mengatakan realis, dan mungkin ya bisalah kita sebut realis dalam arti kalau kita memahami state of exception atau homo sapiens itu sebagai semacam tadi yang dikatakan ya, semacam sebetulnya bukan potensi ya, tapi impotensia ya, adunamia, adunatos yang menempel dalam sebuah posibilitas. Jadi ini lalu masuk dalam kritikan tentang Aristoteles. Agak rumit, mungkin nanti kalau ada waktunya akan saya jelaskan ya. Tapi yang jelas kalau mau memberikan penilaian, saya sepakat dengan yang sudah ditulis Mas Agus tentang bios dan zoe. Di situ Agamben agak menafsir Aristoteles terlalu brutal. Jadi sebetulnya tidak ada pemisahan yang strikt antara bios dan zoe di dalam Aristoteles. Jadi kondisi zoe itu pelan-pelan berevolusi menjadi bios. Jadi Mas Agus sudah membahas itu dengan baik. Tapi yang kedua, yang tentang tesis Agamben tentang kedaruratan atau state of exception sebagai sebuah impotensi ya, sesuatu yang menggantung ya di dalam setiap bentuk politik ya. Ini adalah apa yang disebut Mas Agus sebagai esensialisme dalam politik. Jadi ini menarik ya bahwa Agamben, seorang pemikir posmo, justru jatuh dalam ontologisasi politik. Ya, ketika dia mengatakan bahwa kedaruratan itu, state of exception itu, homo sapiens itu adalah semacam impotensi ya, yang selalu menggantung dalam sebuah praktek politik. Saya kira dari saya cukup itu dulu, nanti kalau ada waktu akan kita perbaiki. Terima kasih. Terima kasih Romo Setio. Mudah-mudahan tidak nambah bingung. Kalau Anda bingung berarti sudah mulai panas, mulai memasuki dalam dunia
filsafat yang sebenarnya. Memang Romo tadi sudah memetakan dengan sangat baik ya, bagaimana konteks pemikiran Agamben dengan konsep-konsep yang telah didedah satu-satu lalu ditarik dalam konteks kekinian, implikasinya apa, lalu ada kritik. Saya kira apa yang disampaikan Romo tadi juga cukup jelas sebagai titik tolak kita merefleksikan demokrasi yang sekarang ini justru menuju ke demokrasi liberal, demokrasi prosedural yang dalam hal tertentu populisme sebenarnya sekarang ini menguat. Populisme juga menjadi relevan dengan pemikiran Agamben saya kira, karena persis ketika dia berbicara atas nama populus, atas nama people, pertanyaannya lalu siapakah manusia itu? Konsepsi antropologi seperti apa yang kita gambar? Dalam konteks kekinian, kalau kita melihat, lalu homo sacer itu melekat pada kelas orang miskin yang menjadi manusia telanjang yang dieksklusi dalam inklusivitas itu, dalam sistem politik itu, atau identitas basisnya minoritas, lalu etnis tertentu, dan sebagainya. Ini saya kira juga menjadi persoalan. Karena dalam konteks pemikiran Marxisme kontemporer, memang ada dua ekstrim. Tadi Romo tepat saya kira, memang Agamben digambarkan sebagai seorang pesimis ekstrim dalam konteks ini. Karena model manusia yang digambarkan itu, ya impotensia tadi, tidak menjadi aktualitas dia. Jadi, itu gambaran pesimisme. Sisi lain kalau Anda membaca Antonio Negri misalnya, dia sangat optimistik karena masih percaya ada multitude, meskipun itu bukan kelompok buruh lagi, tapi ada orang yang membawa panji-panji kelas. Itu yang saya nggak ngerti nanti apakah hubungan dengan homo digitalis dan sebagainya, itu akan kita tarik implikasinya. Nah, saya akan mempersilahkan Bung Rocky untuk menyampaikan pokok pemikiran, kritik, termasuk pembacaan atas situasi saat ini, yang tentu sangat ditunggu-tunggu ini. Kalau dari kacamata Agamben, situasi ini bisa dibaca seperti apa? Silakan Rocky. Oke, terima kasih Prastowo. Dia memperkenalkan saya, memperkenalkan Setio, tapi dia nggak memperkenalkan diri siapa dia. Roni memperkenalkan diri. Tidak diperkenalkan bahwa dia adalah ahli pajak gitu. Dan homo sacer itu dia menjadi makhluk yang tidak terproteksi karena nggak jelas dia ada di posisi politik atau di posisi natural, dan itulah manusia pajak. Jadi kedaruratan sebetulnya terjadi karena semua kita dipindahkan dari kenaturalan, dicegah masuk dalam politik dan dijadikan objek pajak. Itu state of exception in optima forma. Kalau saya bukan subjek pajak, saya bisa memilih menjadi manusia politik atau kembali pada kehidupan natural. Jadi warga negara hanya disebut warga negara karena dia subjek pajak. Dieksploitasi untuk membantu homo sacer yang lain, yang tadi orang tertinggal itu. Kalau saya negara, saya lihat Romo Setio nggak pakai baju, saya paksa Prastowo 10% penghasilanmu beri pada saya untuk saya sumbangkan pada dia. Saya memperalat kemiskinan, kepapaan Setio untuk memeras dia, maka dia saya jadikan state of exception. Terus saya peras demi kelayakan busananya Setio. Pada saat yang sama, saya tidak ingin Setio itu jadi sama dengan Prastowo, supaya saya ada alasan untuk mengucapkan kita negara memproteksi orang miskin, padahal dengan cara memeras orang kaya. That's logic itu.
Jadi dalam keadaan itu, si Papa dihomosacerkan dengan cara memanfaatkan kekayaan dari Prastowo. Sebaliknya, Prastowo diperas dengan cara menjual kepapaan. Saya nangkapnya begitu. Kalau kita kontekskan dengan suasana hari-hari ini. Nah sekarang, Agamben sebetulnya mengalami kekacauan di dalam logikanya. Karena dia berupaya untuk memperbaiki demokrasi dengan mengandaikan bahwa demokrasi itu ada semacam apokaliptik belief gitu. Demokrasi memang dari awal dimaksudkan untuk menginterupsi konsep-konsep metafisik. Jadi kritik saya pada Agamben adalah, kalau tadi dikatakan misalnya, dia nggak mau disebut sebagai pesimisme, karena dia sebut tadi, berani berharap itu adalah optimis. Apa yang diperlukan berharap dalam demokrasi? Demokrasi tidak memelihara harapan. Demokrasi itu keadaan sekuler sempurna, sehingga orang nggak perlu memelihara harapan. Sistem itu tidak memungkinkan orang memelihara harapan. Dalam demokrasi bekerjalah dua kekuatan, politik yang basisnya belief dan belief yang basisnya tidak politis. Jadi Anda bisa pilih. Politik dasarnya adalah keyakinan, itu pasti tidak bisa hidup dalam demokrasi. Keyakinan yang dasarnya politik juga pasti tidak hidup dalam demokrasi. Jadi dilema itu sebetulnya yang dihadapi oleh Agamben dan berupaya diselesaikan oleh Agus Sudibyo. Saya membaca penyelesaian Agus Sudibyo di bagian terakhir dengan mengumpankan problem konkret negeri ini untuk menguji kelayakan atau kelayak pakaian argumentasi-argumen di dalam today's political issues. Satu soal otoritarianisme misalnya. Di bagian itu, Saudara Agus mengevaluasi Orde Baru dan dengan lancang menyatakan bahwa Orde Baru itu adalah mempertahankan state of exception demi apa yang di dalam Agamben disebut biopolitics. Sebagai pemegang kedaulatan, Orde Baru mengeksploitasi totalitarisme, dan karena itu Orde Baru disebut sebagai pemegang kedaulatan itu. Istilahnya apa tadi? The sovereign power. Tetapi itu nggak cukup, karena kita tahu bahwa sovereign power itu di luar Orde Baru. Orde Baru itu peralatan dari the highest being of supreme power, yaitu market. Jadi Orde Baru di belakangnya ada hintergrund ideologi yang namanya market, yang mengintervensi terus-menerus, memaksa Orde Baru untuk bersikap otoriter. Kan genealogi Orde Baru adalah kemenangan market terhadap people. Itu dasarnya. Jadi saya setuju dengan keterangan Agus, tapi tidak lengkap. Karena ada determinan di belakang itu, yang disebut oleh Hayek sebagai the interventionist state. Negara yang mengintervensi bukan untuk membuat pasar itu hidup, tapi membuat orang semua percaya bahwa pasar itu hidup. Karena itu logik dari neoliberalisme kan. Neoliberalisme nggak peduli dengan pasar, dia peduli dengan manusia itu harus percaya bahwa pasar itu masuk akal. Itu logik dari neoliberalisme. Yang kita ini dipakai asal aja, asal ngomong itu bahwa ini pasar bebas segala macam, bukan. Itu konsekuensi dari manusia menerima ide pasar bebas. Dengan cara apa? Negara harus mengintervensi kesadaran orang supaya terima pasar bebas itu. Karena itu ekonomi makro itu sama dengan religion. Samuelson itu sama dengan Thomas Aquinas mempromosikan teologi dalam bentuk logika supply and demand itu, supaya orang percaya itu. Jadi saya ingin ajukan ini sebagai satu pikiran baru untuk melihat kemungkinan kita memanfaatkan fasilitas teori untuk membaca realitas hari ini. Tadi ada berita bahwa Tempo minta bantuan netizen untuk memulihkan situsnya karena diserbu booster. Tempo mengalami state of exception bukan karena kerjaan pemerintah,
tapi karena kerjaan mereka yang percaya bahwa pemerintah itu pemegang kebenaran, yaitu buser-buser istana. Yes. Jadi Anda lihat, kalau saya adalah warga negara, maka saya akan bilang, saya berhak memperoleh informasi tentang Papua melalui Tempo. Yang lain saya nggak percaya. Tempo sendiri sekarang didorong-dorong agar supaya jatuh reputasinya melalui aplikasi. Jadi praktek state of exemption di Indonesia bukan lagi dikerjakan oleh supreme power atau sovereign power, tapi justru oleh masyarakat sipil sendiri, menjadikan kita dalam keadaan state of exemption. Karena saya nggak bisa dapat lagi informasi, karena Tempo cemas dengan status bisnisnya, bukan status jurnalisnya. Karena itu adalah industri. Kalau ratingnya turun, selesai pemasukannya tuh. Bukan karena dia pro kebebasan pers, tapi dia tergantung pada algoritma industri. Tidak di like artinya tidak profitable. Padahal sebetulnya si pemasang iklan, si pemasang iklan nggak peduli apakah Tempo itu bermutu atau nggak bermutu. Yang penting dia menguntungkan. Itu logiknya kan begitu. Buat kita sebetulnya Tempo nggak usah peduli aja, kan terbitin aja. Karena kita butuh substance dari Tempo. Tapi market tidak butuh substance, dia butuh like. Itu logik. Jadi kita diumpankan di situ, di dalam keadaan baru yang mungkin tidak diantisipasi oleh Agamben, karena dia sendiri menolak biometrik. Jadi dia menolak segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan hal yang disebut aja non-digital. Padahal kita hidup dalam keadaan itu. Jadi masyarakat digital ini, netizen ini justru adalah the homo sacer yang sesungguhnya. Anda diombang-ambingkan dan nggak punya value, nggak punya living value, nggak punya potensial untuk menghasilkan yang baru karena tergantung pada aplikasi. Dan sialnya aplikasi itu bisa disuspend oleh negara, itu sialnya. Menkominfo itu adalah sepenuh-penuhnya Leviathan. Dia bisa jebakkan kita pada kebencian antar ini homo sial ya. Jadi kita dijebakkan pada pilihan untuk bertahan di dalam keadaan tanpa nama, anomi hari ini. Dulu ada nama, apa, cebong dan kampret. Sekarang nggak boleh lagi nama itu, kata presiden kan. Jadi presiden menciptakan keadaan state of exception dengan melarang orang membeli label yaitu Anda cebong atau Anda kampret. Padahal itu hak orang untuk bertengkar dalam politik dengan segala macam semiotik. Gitu. Lalu menteri-menteri bilang, kan presiden udah bilang, jangan cebong dan jangan kampret. Loh, apa hak presiden untuk mengatur kebebasan orang untuk mengekspresikan kejengkelannya? Nah itu kemudian kita sekarang hati-hati kan. Kalau bilang cebong nanti dibully, bilang kampret nanti dibully itu. Jadi kita dibuat telanjang untuk dicambuk oleh kedunguan. Dan hanya orang dungu yang mau dicambuk oleh kedunguan. Jadi saya mau terangkan itu sebagai implikasi dari kita mempelajari Agamben. Nah tema lain di situ yang saya temukan. Saya buku Agamben dulu saya baca 10 tahun lalu mungkin ketika didiskusikan di forum diskusi di Depok situ, di Cak Tarno Institute, di beberapa tempat. Pada waktu itu masih jauh dari pertengkaran politik hari ini. Sehingga kita dapat kesimpulan bahwa satu waktu Agamben ini akan berguna untuk mengevaluasi politik, karena kita prediksi bahwa ke depan soal-soal demokrasi akan dihuni oleh pertarungan politik identitas. Ajaib, demokrasi tumbuh dari pertarungan politik identitas. Padahal demokrasi itu ruang kosong oleh semua imajinasi gitu. Sekarang KUHP melarang orang membuat imajinasi tentang seks.
acot. Dan kita semua tidak ambil perhatian untuk soal itu. Hal yang lain adalah sifat dari seluruh pemikiran Agamben akhirnya dikunci dengan semacam neonihilism. Akhirnya dia antara pesimis dan optimis, lalu dia mulai ngeyel bahwa iya, saya sebetulnya tidak pesimis, saya optimis karena memelihara harapan. Kita di sini bukan optimis karena memelihara harapan. Saya pesimis karena tidak mungkin memelihara harapan dalam keadaan lalu lintas informasi tidak saya peroleh. Saya punya harapan, saya kalkulasi itu berdasarkan informasi yang masuk. Saya nggak tahu misalnya apa betul ketidakadilan sosial sekarang turun hanya berdasarkan data Gini rasio. Saya nggak percaya. Karena Gini rasio diukur berdasarkan expenditure, bukan pemasukan manusia. Saya nggak percaya bahwa statistik pemerintah mengatakan ada kelebihan listrik di Jawa. Yang saya tahu ada deindustrialisasi dengan konsekuensi konsumen listrik berkurang. Karena pabrik-pabrik pengkonsumsi listrik pindah ke Vietnam tuh. Jadi informasi itu tidak cukup bagi saya untuk membuat prediksi harapan. Oleh karena itu saya menjadi optimis, bukan pesimis. Saya optimis bahwa keadaan semacam ini akan menghasilkan konflik internalnya sendiri. Saling amputasi di dalam rejim. Karena nggak ada informasi yang bisa masuk akal. Satu menteri dan menteri yang lain akan saling mengamputasi informasinya. Supaya nggak ketahuan publik. Bukan nggak supaya nggak ketahuan presiden, karena presiden nggak tahu informasinya memang. Karena dia nggak punya kapasitas untuk mencerna informasi. Saya serius mengucapkan itu. Jadi saudara-saudara, keadaan semacam inilah yang membuat buku ini menjadi relevan. Bukan karena status filosofinya, tetapi karena kita seolah-olah menemukan jawaban teoritis terhadap keadaan semacam ini. Hal yang sebetulnya nggak perlu ada buku semacam ini untuk keperluan menerangkan ini. Tapi karena nggak ada diskursus akademis, kita cuma bertengkar di ILC, bertengkar di Metro TV. Maka tiba-tiba ada keterangan teoritis dibuatkan oleh teman saya, Agus Sudibyo, lalu kita anggap, iya, legah kita karena diterangkan secara teoritis. Tetapi keluar dari ruangan ini, kita balik pada keadaan yang sesungguhnya, yaitu tanpa informasi. Sekali lagi, saya senang bisa ngobrol di sini, dan hal-hal yang soal konsepsional, hal-hal yang memerlukan rigiditas, keterangan akademis, saya susulkan sebagai catatan kaki nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang pertama tentang bahasa, itu memang kalau di artikel-artikel banyak berbicara mengenai itu. Mungkin nanti Mas Agus bisa memberikan tambahan klarifikasi ya. Jadi sedikit yang saya lihat memang bahasa itu menjadi dispositif kekuasaan juga ya untuk terutama kamp konsentrasi itu ya, lewat bahasa itu ya. Dan masalahnya kalau mencari kemudian solusi bagaimana kita bisa keluar dari situasi itu, lalu Agamben akan berbicara mengenai infancy, status kekanak-kanakan ya, di mana pada saat itu justru belum ada bahasa. Ya. Jadi infancy sebagai kondisi posibilitas untuk adanya language, untuk adanya bahasa. Jadi ketiadaan bahasa adalah kondisi syarat kemungkinan adanya bahasa. Jadi apakah itu lalu dilihat sebagai powerlessness gitu ya, seperti yang dikatakan tadi pesimisme radikal ya, ataukah itu kemudian akan disebut sebagai utopia yang tadi dikatakan Agus ya, pada tahap terakhir Agamben sampai pada sebuah utopia, tapi utopia yang juga agak susah dipahami begitu ya, karena lalu kita masuk dalam kondisi bare life ya, ketelanjangan, status sebagai pengungsi ya, sebagai refugee, sebagai taktik perlawanan begitu loh. Jadi saya nggak bisa membayangkan bagaimana. Memang kemarin emak-emak di Toba itu untuk melawan kebijakan pemerintah mereka menelanjangi diri gitu kan, menari-nari. Jadi penelanjangan diri memang bisa menjadi strategi perlawanan ya. Jadi dengan membear life kan ya, menunjukkan vita muda, hidup telanjang Anda, itu adalah strategi untuk survival di depan kamp konsentrasi yang gede ini, demokrasi yang kamp konsentrasi. Nah,
Apakah ini bisa disebut sebagai utopia ya? Saya tidak tahu. Tapi bare life sebagai strategi untuk melawan kamp konsentrasi itu ada dijalankannya. Ibu-ibu dari Kendeng itu juga menjalankan strategi seperti itu. Atau kadang-kadang juga kalau kita melihat kasus-kasus di mana para orang-orang Afrika yang datang ke Eropa, mereka datang dan langsung membuang paspor. Ya, membear life kan, jadi membuang hidup politisnya, citizen, supaya mereka bisa masuk di negara maju. Kenapa? Karena kalau Anda itu ditangkap pemerintah masih punya paspor, Anda langsung dideportasi. Ya kan, dikembalikan ke negara asal. Tapi kalau Anda nggak punya paspor, ini kan bingung pemerintah mau diapain. Terpaksa Anda masuk asylum. Terpaksa Anda diproses untuk mendapatkan status sebagai refugee. Lalu Anda mendapat makan minum paling tidak ya dari pemerintah. Nah, apakah seperti ini sebuah optimisme? Saya tidak tahu. Jadi nanti Mas Agus yang bisa menjawab. Lalu yang tentang sovereignty, pertanyaan kedua dan ketiga. Jadi begini. Sebetulnya tadi yang dikatakan mengenai negara kok justru bikin darurat, bukan kebalikan, justru itu yang mau dikatakan Agamben ya. Jadi bahwa kedaruratan itu menjadi dispositif, menjadi sarana, menjadi alat dari negara untuk terus berkuasa lewat dengan mendeklarasikan kondisi-kondisi darurat. Tadi juga sudah disimpulkan oleh Mas Pras bahwa darurat itu menjadi ontologi dari sebuah demokrasi liberal yang kita miliki sekarang ini. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan yang tadi belum sempat saya katakan sebagai kritik ya, tadi saya sudah diskusi juga dengan Mas Agus, tesis radikal dari Agamben ini gimana ya? Satu sisi kan ini kan mengandaikan situasi masyarakat Eropa, ya, di mana kalau demokrasi di Eropa itu kan memang antara peraturan, kedaulatan, ya praktek itu kan memang jalan lah. Demokrasi di Eropa itu kayak kita bayangkan kayak Ferrari lah, Italia kan ini kan, atau Lamborghini ya. Jadi kalau Anda ikut SOP-nya ya, SOP-nya ya, lalu semuanya akan jalan dengan baik dan proteksi dan aman segala macam ya. Tetapi tidak semua negara kan demokrasinya kayak Ferrari. Indonesia ini demokrasinya saya umpamakan seperti bajai, ya kan? Jadi Anda bisa menambal sulam seenak diri Anda sendiri begitu loh. Kalau Ferrari kan harus masuk bengkel resmi kalau ada apa-apa kan. Kalau bajai kan enggak, Anda tambahkan aja ini itu dia. Jadi ketika kita berbicara demokrasi sebagai kamp konsentrasi itu mengandaikan sebuah sistem yang masif, ya, sistem yang sangat komplit, ya. Sistem yang sempurna ya, di mana antara tatanan, aturan, lalu kenyataan itu terjadi. Dan itu saya alami ketika tadi saya sudah mengatakan dengan bagus setelah 9/11 di Paris ya. Itu saya merasakan kehidupan berubah. Ya tiba-tiba kita tuh selalu diingatkan bahwa ada bom, hati-hati ada teroris ya. Setiap kali kita masuk subway ada peringatan itu. Setiap kali keluar dari kita jalan-jalan di jalan umum lihat tempat sampah semua diganti plastik karena takut ada bom. Sorbonne yang dulu tidak ada kontrol, tiba-tiba ada metal detektor. Semua harus menunjukkan kartu. Jadi kita ngerasa bahwa sistem demokrasi memang kayak mesin yang solid ya, yang diputuskan oleh pemerintah lalu semua terjadi begini. Nah di Indonesia tuh enggak. Masalahnya Indonesia tuh kayak demokrasi bajai tadi itu. Jadi kadang-kadang yang meruwet itu malah pemerintahnya sendiri. Jadi the sovereign yang harusnya itu masif, ternyata itu malah ruwet di tempat kita. Jadi misalnya ada peraturan nggak boleh jualan di trotoar, gitu. Tiba-tiba sekarang sovereignnya ya, the sovereign gubernurnya mengatakan nanti saya akan perlebar jalan raya Cikini, nanti akan saya sediakan untuk PKL kan. Itu kan bingung. Nah kalau pemerintahnya sendiri yang menyabot aturannya sendiri, gimana mau menjadikan kamp konsentrasi gitu. Jadi kampnya itu jadi bolong-bolong begitu loh. Atau ada satu soal kecil, soal inilah nomor HP. Nomor HP ini kan sekarang ini kan kita sebetulnya kan jengkel ya, kan sudah ada NIK, sudah ada sistem pendaftaran segala macam ya. Nyatanya kan itu nggak jalan begitu loh. Koruptor-koruptor itu ya, kalau sekarang itu bertransaksi atau berkomunikasi, mereka kan pakai HP yang sekali pakai dan nomor yang sekali pakai, ya kan? Makanya aman, nggak ke-track begitu loh. Lalu pertanyaan, loh kok bisa? Ya bisa dong. Coba aja Romo beli chip, lalu kemudian nomor baru ya, lalu isi identitas fiktif ya, jalan kok. Padahal kalau sistem NIK, sistem pendaftaran ya, aturan yang dibuat pemerintah itu jalan dengan baik, seharusnya ya korupsi itu dengan cepat akan ditanggulangi di negara ini. Dan iklan-iklan yang mengatakan kita dapat hadiah 75 juta, ya, 100 juta ya, setiap hari ya,
itu dengan cepat akan hilang gitu loh. Polisi dengan cepat akan menangkap ya dengan kemampuan siber mereka. Tapi ini kan tidak terjadi. Kalau kita tanya pada polisi, kenapa tidak terjadi? Ya memang aturannya dibuat bolong-bolong. Loh, kenapa aturannya dibuat bolong-bolong? Ya karena ada banyak kepentingan di belakang itu ya. Dan semua merasa mendapatkan keuntungan dari aturan yang sengaja dibuat bolong-bolong. Itu makanya mesin demokrasi kita itu tidak masif seperti Ferrari, tapi mesin kita itu ya kayak bajai tadi itu. Maka dalam satu itu nggak jalan ya di sebuah sistem demokrasi yang lebih soft kayak Indonesia yang masih berproses. Kedua, tesis ini bahwa Agamben mengatakan seolah-olah demokrasi adalah darurat ya, ontologi kedaruratan ya. Ini saya melihat ada sesuatu yang salah gitu ya dari dalam analisisnya Agamben ya. Agamben buat teori semua dari analisisnya tentang Aristoteles ya, tentang potensi artus, lalu bicara mengenai potensi ya. Ini kan refleksi-refleksi yang ada di tataran fisika dan tataran metafisika yang kemudian diterapkan kepada politik. Padahal Aristoteles sendiri sudah mengatakan bahwa ada domain-domain ilmu yang berbeda. Domain fabrikasi benda-benda, domain praksis, lalu domain teoretis. Dan tidak bisa ada pencampuran, domain teoritis masuk ke praksis. Nah, kesalahan fatal dari Agamben adalah menerapkan analisis teoritis metafisika dan fisika mengenai potensi dan aktus dari metafisika tetanya. Nanti kalau butuh bisa saya bacakan, agak rumit begitu ya. Masuk ke ranah praksis yang adalah ranah human action. Nggak bisa kita memasukkan teori-teori seperti itu dalam ranah human action. Karena dalam ranah human action itu yang ada adalah interaksi antara warga politik ya. Itu makanya Aristoteles juga mengkritik demokrasi, tetapi kritikannya sangat soft ya. Dia mengatakan demokrasi rezim orang miskin, lawannya adalah oligarki rezim orang elit. Mana yang ideal? Yang ideal adalah menemukan jalan tengah di antara itu, yaitu menemukan demokrasi kelas menengah. Jadi itulah semacam saran dari Aristoteles kalau bicara mengenai demokrasi. Nah, ini kita tidak menemukan saran apapun dari Agamben ya, karena kesalahan kategori memasukkan analisis metafisika ke dalam ranah politik. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Karena sangat jelas. Lalu silakan, Bung Robi. Oke, apa dari mana tadi ya? Catat tadi. Oke, teman saya Reinhard. Iya, ada semacam tuduhan baru bahwa literer itu adalah kekuasaan yang masuk melalui fasilitas software manusia sebagai apa istilahnya homo yang berbahasa itu, manusia yang memakai bahasa, homo, bahasa latinnya apa? Manusia yang berbahasa, yang memakai bahasa. Ini gara-gara ILT itu saya. Oke, belakangan saya kan. Ya manusia yang memakai bahasa, homo, bukan, lebih sosial. Oke, ini kita temukan lah kampung lain. Enggak, bukan serius tuh. Gila bener ya ini. Bisa nggak ketemu hal yang sederhana. Bukan sudah tua ini, karena terlalu mudah dihilangkan oleh fakta politik. Oke, iya, saya nangkep itu. Tetapi problemnya adalah, bahkan kalau istilah itu diucapkan, di dalam istilah sendiri kontradiksi bisa dihasilkan oleh interpretasi. Jadi dia nggak mungkin jadi otoriter bahasa itu. Justru karena dia ingin menghasilkan ideal speech situation kalau pakai bahasa Jürgen Habermas itu. Nah, demokrasi memungkinkan otoritarianisme bahasa itu diplastikkan oleh ideal speech situation. Jadi kita masih mungkin melihat itu.
Tetapi yang jadi soal pada Agamben adalah, atau tema-tema post-Marxisme hari ini, filsafat itu menjadi politis karena godaan utopia. Dulu biasa aja filsafat jadi terserah, diucapkan sebagai analisis, diucapkan sebagai kenikmatan bahas segala macam. Tapi kemudian kita mau tahu kapan filsafat itu dipaksa untuk bertengkar tentang yang utopia itu, secara politis. Saya kira ketika filsuf Prancis mengevakuasi filsafat Jerman itu ke dalam sosiologi Prancis, diberi dimensi yang sangat politis, bahwa politik menjadi pembicaraan dari abad Yunani sampai idealisme Jerman, oke. Tetapi ketika dia dibawa, dievakuasi oleh Sartre misalnya, pikiran Heidegger, lalu diinvestasikan ke dalam proyek kebebasan Prancis, dia jadi politis. Saya tafsirnya begitu, Romo Setio, yang belajar lebih banyak tentang soal itu. Nah itu yang menimbulkan satu keadaan orang mau cari penamaan baru keadaan hari ini karena ada ketidakcukupan metodologi untuk menguji sifat politis dari filsafat itu. Lalu timbul istilah baru, misalnya event. Kita dipaksa untuk berpikir apa itu event oleh Alam Badi. Muncul istilah agoni, antagonisme. Jadi tadi benar, orang mau cari fasilitas baru untuk menerangkan mengapa filsafat masuk di dalam godaan utopia. Dalam event itu ada semacam keyakinan bahwa ada sesuatu yang apokaliptik di dalam politik. Demokrasi membatalkan semua itu. Di dalam demokrasi ada prinsip ada banyak ada. Itu demokrasi. Naik satu oktav, hanya ada satu ada. Demokrasi dihuni oleh politik identitas. Hanya ada satu ada. Naik satu oktav, hanya boleh ada satu ada. Itu yang namanya otoritarianisme. Jadi kita melihat Agamben mau kembalikan demokrasi ke dalam prinsip tadi. Ada banyak ada, dan ada yang banyak itu boleh bereksperimen dalam keadaan darurat sekalipun. Tapi pasar kemudian mengendalikan hanya ada satu ada, yaitu market. Akan berhenti tadi keadaan utopia yang dibayangkan oleh Agamben. Hanya ada satu market. Sampai situ sebenarnya oke. Akan ada kompetisi, ide segala macam. Tapi kemudian negara meningkatkan lagi aturannya. Hanya boleh ada satu ada. Ada yang lain terlarang. Agamben nggak bisa terangkan itu. Kenapa negara beroperasi ke tingkat itu? Jadi itu algoritmanya begitu. Setiap sekarang kita bilang apa itu? Kedaruratan tadi. Ya, di dalam hukum Islam, apa tadi? Semua haram kecuali yang darurat. Kan begitu dalilnya kan? Lebih tepat saya kan mengartikan daripada sahabat. Ya, ragu-ragu. Itu keadaannya tuh. Sekarang orang mau cari keterangan, diam-diam atau samar-samar ada semacam aura nihilisme pada Agamben. Tapi kita nggak jelas nihilismenya apa. Karena dia ingin membatalkan keadaan, dia masih membayangkan potensialitas di atas sana. Tapi dia tahu bahwa tadi fakta-fakta itu menunjukkan kok makin lama wilayah homo sacer itu menjadi wilayah homo caper. Orang mau cari perhatian baik pada geopolitik maupun pada bare life tadi. Mencari perhatian pada kemungkinan kita kembali menjadi manusia alamiah atau mencari perhatian bahwa kita ingin menjadi manusia politik. Homo sacer berubah menjadi homo caper. Dan itu yang kita hadapi sekarang. Semua kita jadi homo caper juga. Nyari perhatian, ini bikin isu segala macam itu. Selfie. Kalau bisa pakai sneaker yang bisa kotor. Kenapa nggak pakai sneaker yang nggak bisa kotor misalnya? Jadi diam-diam itu yang terjadi. Nah saya balik tadi pada problem tadi sovereignty itu.
Tentu kita tahu bahwa Indonesia hari ini sedang berupaya untuk mengembalikan sovereignty itu ke dalam Majelis Pemusyawaratan Rakyat, karena itu ada proposal kembali pada Undang-Undang 45. Tanpa kita uji apa akibatnya terhadap keadaan demokrasi kalau sovereignty itu dikembalikan pada institusi yang namanya MPR. Kan soalnya adalah sovereignty itu tidak bisa dikuantifikasi. Seolah-olah sovereignty itu identik dengan mayoritarianism. Jadi kalau PDI mayoritas, maka kedaulatan ditentukan oleh PDIP. Atau PKS mayoritas, kedaulatan ditentukan oleh PKS. Sehingga berfungsilah tadi yang saya sebut. Hanya ada satu ada. Itu ada versi PDIP, ada versi PKS, dan seterusnya. Kan itu bahayanya kan kalau nggak. Bagi saya kedaulatan itu statusnya adalah jangan didefinisikan, atau paling tidak jangan dikuantifikasir. Karena kedaulatan rakyat itu, kalau pakai bahasa Immanuel kan, guiding principle yang mengatur, atau regulative ideal. Dia mengatur, tapi dia sendiri harus diabstrakkan, tidak boleh dikuantifikasikan. Nah, saya nggak dengar ada perdebatan itu di DPR. Sehingga seolah-olah nanti kalau pembicaraan tentang kembali pada Undang-Undang Dasar 45, tanpa ada debat akademis di sini, maka kedaulatan akan diidentikan dengan mayoritarianisme. Dan itu buruk dan dungu. Nah, kita ingin memantau itu supaya konsep tadi benar tadi ya, Sida Putar apa siapa tadi mengucapkan itu supaya ada wake up call. Tunggu dulu, kita bongkar dulu pengertian kedaulatan sebelum upaya kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang asli, murni, dan konsekuen lah gitu. Padahal Bung Karno sendiri bilang undang-undang itu kita buat dalam keadaan darurat. Jadi tidak mungkin murni, konsekuen, dan final. Kan itu kontradiksinya kan. Bahkan dibikin sesederhana mungkin supaya dia living constitution. Itu soalnya yang kedua. Soal yang ketiga tadi soal nihilisme tuh. Ya, saya menangkap ada upaya untuk memberi nama keadaan ini dengan nihilisme. Tetapi coba kita lihat logiknya ya. Apa tuh nihilisme? Kalau saya bilang, kalau kita baca beberapa literatur, semoga ingatan saya masih cukup. Nihilisme itu bisa dirumuskan sebagai the negation of the will. Keinginan itu kita negasikan. Dapatnya nihilisme. Tapi bisa sebaliknya. The will to negation. Yang mana? The will to negation adalah politik oposisi. Tapi negation of the will itu adalah kepura-puraan. Yang sekarang terjadi di kita adalah negation of the will. Kita menegasikan sendiri kehendak kita untuk menghasilkan perubahan yang kualitatif. Karena kita takut dengan isu bahwa nanti ada radikalisme, nanti ada secessionism, ada pemisahan segala macam. Jadi kita ditakut-takuti sehingga nihilisme itu menjadi nihilisme yang pasif. Kita menegasikan keinginan untuk menghasilkan perubahan itu. Yang mesti kita aktifkan adalah bukan negation of the will, tapi the will to negation. Kehendak untuk menegasikan. Itu namanya politik oposisi. Itu namanya politik akal sehat. Itu namanya politik intelektual. Kehendak untuk menegasikan. Karena yang menegasikan artinya menginterupsi establishment, menginterupsi keadaan darurat. Jadi sekali lagi, mungkin itu secara konsepsional kita bisa ucapkan di sini. Terserah Anda mau tafsirkan itu sebagai Twitter atau segala macam. Kan kita bisa lakukan itu melalui fasilitas apa aja. Forum semacam ini atau social text, social media. Tapi intinya tetap adalah bahwa kehendak untuk menegasikan itu yang harus jadi
alat utama kaum intelektual supaya dialektikanya dihidupkan. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai yang terakhir yang masih teringat ya, soal refugee itu. Iya, tentu ada abstraksi pada Agamben untuk mengatakan ada semacam ada hal yang baik, yang mulia menjadi refugee itu. Karena itu seolah-olah penyelesaian dari keadaan yang tidak memungkinkan orang hidup bahagia. Separuh jadi warga negara, separuh ditelanjangi segala macam. Jadi itu penyelesaian, juga itu penyelesaian darurat sebetulnya kan. Karena tiba-tiba dapat ide itu tuh. Tapi seandainya Agamben mengetahui tadi istilahnya Render tadi, arti dari refugee per definisi di dalam today's politics, mungkin dia nggak akan pakai istilah itu. Karena yang disebut pengungsi sekarang, misalnya tadi ada sebut etnis Turkistan di Cina dan berbatasan dengan Turki, beragama Muslim, dipersekusi oleh pemerintah Cina. Dia lari ke Turki karena secara etnis lebih dekat kan, dengan harapan dia diterima di situ. Dia akan bilang, Turki, saya udah baca Agamben, saya refugee, bahkan sama ada Turkistannya itu, terima kami dong. Turki tutup perbatasannya dengan alasan ini bisa merepotkan Eropa, karena Turki terikat dengan masyarakat Eropa yang lagi berupaya buat membatasi refugee itu. Jadi Turki kehilangan kedaulatan untuk menerima refugee yang walaupun sama secara etnis, karena ada kedaulatan yang lebih besar tadi. Constituting powernya adalah masyarakat Eropa yang membangun semacam image bahwa itu akan merusak perekonomian. Kan itu soalnya kan. Apa akibatnya? Refugee ini turun ke selatan, ke Asia sebagian selatan, ditampung oleh maklar kekerasan, dilatih jadi teroris. Dia nggak mau jadi teroris tadinya, tapi karena ditolak oleh supreme power di sana, dia turun ke bawah karena alasan ekonomi. Waktu dia dilatih sebagai kekerasan, distempel dia bahwa ini sarang teroris. Lalu kita cuma ingat mereka sebagai teroris. Padahal bukan itu asal usulnya. Karena ditolak, cari jalan keluar, berupaya untuk jadi pengemis di Asia Selatan. Ditemukan oleh komprador violence, dilatih. Lalu termasuk pemerintah Indonesia menganggap bahwa itu adalah sasaran teroris. Kan itu karena kekurangan pengetahuan tentang sesuatu yang secara sosiologis sedang berlangsung. Itu soalnya. Udah dapat soal refugee. Sekarang soal Papua. Kedaulatan di Papua itu bukan sekedar dibuat oleh anak-anak muda yang ada di Oxford atau di Cambridge yang terus-menerus mengamplifikasi keadaan. Tapi itu bagian dari sejarah yang tidak tuntas. Kan kita mesti pikirkan itu. Kalau kita lihat ada prolongasi pelanggaran HAM di situ, ada prolongasi ide referendum di situ. Energinya dari mana? Hong Kong itu udah 7-8 bulan masih terus demonya tuh. Artinya ada supply psikologi, ada supply logistik, ada supply mental, sehingga mahasiswa bisa bertahan berbulan-bulan di situ. Supply dari mana? Pasti dari kedaulatan yang berada di luar Hong Kong. Mungkin ada bendera Amerika sih, sekarang 2 minggu lalu ada bendera Amerika di tengah-tengah mahasiswa Hong Kongnya. Jadi kita lihat ada hierarki tadi kedaulatan yang mengambil keuntungan dari situasi darurat ini. Bayangkan misalnya kalau hal yang sama berlangsung di Papua. Demo masih berlanjut, sampai sekarang masih jadi headline internasional. Belum berhenti isu itu. Tapi kita nggak punya akses. Orang yang seharusnya kita percaya sebagai pemberi akses, Veronica Koman, dia justru jadi refugee karena dirampas paspornya oleh negara. Bukan dia buang paspornya seperti beberapa kasus di Jerman, dia diambil, dibatalkan paspornya. Bayangin, dia stateless sekarang. Itu keadaan yang paling berbahaya tuh, bare life-nya
Yang paling radikal adalah orang yang kehilangan paspor. Kehilangan paspor, masih nggak apa. Ini dirampas paspornya. Bagaimana otaknya, Bro? Dan presiden diem. Loh, itu warga dia yang belum dapat finalisasi proses hukum. Itu soalnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena pengetahuan kita tentang hukum mengandaikan bahwa orang pasti potensial berbuat kesalahan. Jadi dari awal preteks kita bahwa manusia itu adalah makhluk yang pasti berbuat kesalahan itu. Falibisme itu baik dalam pengetahuan. Falsifikasi baik dalam pengetahuan. Tapi mencap orang bahwa dia pasti sedang berbuat kejahatan. Nah, itu yang diuntungkan adalah mereka yang tidak ingin diganggu oleh demokrasi itu. Itu keadaannya begitu. Apalagi yang terjadi di Papua. Bukan cuma sekedar variabel internasional, variabel lokal bekerja di situ. Setahun lalu saya ada di Papua, di Gunung Siklop, di depan Bandara Sentani itu. Naik gunung itu 15 jam, merangkak karena nggak ada jalan, pakai akar itu. Bersama-sama dengan pemuda Papua. Dapat cerita bahwa ada anak SD, seumur SD gitu, datang ke pos polisi. Bawa uang cash. Mau beli peluru, dia bawa contoh selongsong peluru. Yang masih baru, segini. Bapak, saya punya uang, saya mau beli yang semacam ini. Berapa harga di situ peluru? 1,5 juta satu peluru. Dari mana orang bertanya peluru itu? Yang punya peluru ya aparat. Lalu kita mencurigai tadi, hermeneutic of suspicion kita bekerja. Kalau begitu ada perdagangan peluru di situ. Kalau begitu ada uang pada anak-anak itu, siapa yang suruh? Dari mana asal uang itu? Dari mana asal peluru? Sangat mungkin kalau saya bikin operasi saya minta 100 peluru. 30 saya pakai, 70 saya jual. Karena harganya 1,5 juta. Jadi ada market di situ tuh. Nah, kita mesti lihat variabel itu sebagai pengendali dari state of exception. Jadi bisa kita perluas ini dan kita berterima kasih Agus membawa kita untuk melihat satu soal dengan kacamata yang memungkinkan kita membongkar seluruh persembunyian sebetulnya ya persembunyian kekuasaan, junto kedunguan. Thanks. Terima kasih, saya akan berusaha singkat. Jadi kalau tolak dari Agamben ya, ini kita akan ngomong Agamben ya. Yang normal itu ya yang darurat itu gitu. Jadi kita hidup dalam demokrasi kan kita anggap normal, ya itu justru sebetulnya darurat. Semua data Anda itu sudah dicatat. Anytime Anda bisa disuspend ya, sebagai citizen dan Anda tiba-tiba dalam kondisi bare life. Ya, jadi itu tesisnya Agamben. Yang melakukan siapa? Negara, the sovereign. Tapi tadi saya setuju, Rocky tadi pada awal ngomong bahwa sekarang yang suka bikin kondisi darurat itu bukan negara, buzzer. Ya kan, kamu kan tadi ngomong begitu. Nah si Ahmad Syah juga tadi menekankan itu, bahwa sekarang itu sovereignty itu ternyata terserah. Jadi yang bisa mendeklarasikan darurat itu bukan hanya negara sekarang, bukan. Netizen. Netizen itu yang paling hobi mendeklarasikan darurat. Darurat KPK lah, darurat inilah, darurat itu, begitulah. Jadi kita itu diombang-ambingkan oleh situasi darurat, bukan oleh negara. Bahkan negara kan saya bilang tadi kayak bajai aja begitu ya, kayak bingung juga begitu loh. Tapi netizen ini yang mutlak-mutlakan. Nah, saya tidak sepakat dengan sebuah politik yang ontologis seperti yang diusung oleh Agamben ini, karena saya melihat ada kesalahan mendasar, yaitu dia menerapkan kategori metafisikanya atau teoritis Aristoteles ke dalam ilmu praksis. Saya jelaskan begini. Ada 3 macam ilmu untuk Aristoteles. Ilmu produksi, ilmu praksis, dan ilmu teoritis. Ilmu produksi, misalnya membuat nasi goreng, membuat meja, membuat mobil, membuat apapun lah produksi. Kalau Anda buat nasi goreng, mana yang penting? Kebenaran resep atau nasi gorengnya enak? Nasi gorengnya enak kan? Kegunaan adalah nomor 1. Kebenaran tidak penting. Ya terserah Anda mengatakan bahwa saya sudah memakai resep paling hebat gitu ya. Tapi kalau de facto nasi goreng nggak enak, nggak ada yang makan kan. Jadi dalam ilmu produksi, kegunaan adalah nomor 1. Sebaliknya, kita punya ilmu teoritis yang disebut Aristoteles fisika, matematika, dan metafisika atau teologi. Kalau dalam matematika, mana yang paling penting? Kebenaran atau kegunaan? Kebenaran. Ya. Nomor 1 dalam fisika, matematika, apalagi teologi ya. Itu omongan tentang Tuhan ya, Tuhan itu 1 atau 3 ya. Wah itu kebenarannya penting begitu loh, ya kan?
Meskipun kegunaannya kita nggak tahu apa. Buat apa Anda berdebat begitu kan? Buat apa gitu loh. Jadi dalam matematika, fisika, dan ilmu teoretik, yang tidak jelas adalah kegunaan. Karena di situ adalah domain Anda berkontemplasi dengan pikiran Anda sendiri. Persis yang dilakukan oleh Agamben. Ya, lewat statement-statementnya mengenai poetika, segala macamnya politik yang poetis ya. Saya nggak dong deh, ini Heideggerian banget, dan ini sangat teoretik. Dan itu diterapkan dalam praksis. Ilmu praksis itu ada dua contohnya, dikatakan Aristoteles, yaitu etika dan politik. Coba kalau sekarang saya tanya, apa kegunaan dan apakah ada kebenaran dalam politik? Wakil rakyat itu gunanya apa? Apakah ada kebenaran dalam argumen yang diusung oleh para politisi? Ini adalah domain abu-abu. Saat Anda mau menjadi bapak yang baik, ya, secara etis mau menjadi bapak yang adil, Anda punya uang 100.000 untuk dibagi kepada 2 anak Anda, apakah Anda secara saklek mengikuti matematika harus 50-50 kepada 2 anak itu? Ya enggak juga kan? Kan tergantung. Kalau yang satu masih bayi, yang satunya udah kuliah, ya Anda kan pikir. Jadi inilah domain praksis, domain human action, di mana kalau kita bicara mengenai demokrasi, hati-hati, tidak bisa hitam putih. Itu makanya tadi untuk sedikit menjawab tentang Papua ya. Tentu bahwa ada masalah di Papua, iya itu. Dan masalah itu juga ada di Jawa sama. Tadi Mas Pras bicara mengenai orang PKI, Anda bicara mengenai rasisme, kita juga di sini ada banyak teman yang Chinese ya. Anda tahu kemarin selama Pilpres bagaimana orang Cina itu dicinak-cinaknya begitu ya. Diasing-asingkan begitu ya. Bahkan oleh petinggi-petinggi parpol. Ini apa kalau bukan rasisme? Ya, jadi ini memang masalah besar di tempat kita. Dan godaan kita adalah melakukan politik hitam putih, ya, politik ontologis, yang kalau Agamben itu dilakukan negara, tapi kalau di kenyataan kita sekarang ini justru dilakukan di netizen. Maka kalau kita mau memikir atau berbicara mengenai demokrasi yang sehat, ya sudahlah, demokrasi itu domain praksis ya, domain di mana dalam tindakan saya tidak bertindak atas pikiran saya sendiri, saya tidak bertindak di depan barang, tapi saya bertindak di depan manusia lain. Itu makanya perlu yang namanya dialektika, perlu yang namanya dialog, diskusi gitu ya. Jadi silahkan ya, jangan lagi hitam putih, tetapi berdialog, berdiskusi, berdebat ya, dalam spirit oposisi yang dikatakan oleh Rocky tadi itu, dengan pengetahuan bahwa tidak ada dengan kesadaran bahwa tidak ada kebenaran di situ. Silahkan setiap pihak bernegosiasi, berdiskusi dengan pengetahuan bahwa di setiap pihak di belakangnya ada cukongnya masing-masing. Itulah politik. Terima kasih.